Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Ida Sulistiani yang kali ini akan membahas dua tenses yang bernama present simple dan present progressive. Present progressive kadang-kadang dikenal dengan present continuous. We discuss about these two tenses because these tenses sometimes confusing when as a beginning level of learners atau beberapa orang yang mungkin baru belajar bahasa Inggris di tingkat dasar akan merasa bingung bagaimanakah cara membedakan kedua tenses ini. Ya, before coming into the discussion, let's see the illustrations below. Mari kita lihat situasi di dalam keadaan seorang dokter dan seorang perawat yang sedang berada di rumah sakit. So it is 2 p.m. on Friday. Salah seorang perawatnya bertemu dengan dokter dan berkata, "Excuse me, Doc, Mr. Jones, patient in room VIP1 needs your advice in hand with his new medicine." "Oh yeah, I forgot to tell you. He takes it 6 times a day, morning, noon, and night." Nah, kedua tenaga kesehatan ini sedang berdiskusi tentang seorang pasien yang bernama Mr. Jones. Perawat ini sedang mengingatkan dokter mengenai obat yang harus diminum oleh Mr. Jones yang saat ini sedang dirawat. Dan ternyata dokter tadi mengatakan bahwa si pasien tersebut harus minum obat yang baru tadi 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Kemudian, suster ini berkata, "Alright, I'm going to Mr. Jones' room now. Go ahead, I'm checking another patient." Lalu keduanya pun berpisah karena masing-masing ingin melakukan pekerjaannya. Perawat tersebut akan menuju ruangan dari Mr. John dan dokter tadi akan pergi atau memeriksa pasien-pasien yang lain. Ya, dari percakapan tadi, let's see the explanations what's going on. Yang pertama, Jennifer, as a nurse in hospital, in Central Hospital, now she's discussing about his patients to Dr. Tony. As a nurse, Jenny takes care of the patient. Kita lihat pada saat situasi yang terjadi tadi, Jennifer sedang berada di rumah sakit karena dia bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit pusat. Dan pada saat peristiwa yang kita lihat tadi, dia sedang mendiskusikan tentang keadaan pasien kepada dokternya, yaitu yang bernama Dr. Tony. Dan tentu saja sebagai seorang perawat, pekerjaan Jenny adalah perawat pasien. Salah satu pekerjaan dari seorang perawat dalam merawat pasien adalah untuk memberikan atau mengingatkan pasien tadi untuk mengkonsumsi obat sesuai dengan advice dan dia pun juga melaporkan keadaan pasiennya tentu saja. Mari kita lihat sampel sentence yang digunakan kedua tenaga kesehatan tadi. Nurse is someone who takes care of the patient. Mr. John takes the medicine 3 times a day. Mr. John needs your advice and I'm checking another patient. Itu adalah beberapa kalimat-kalimat yang digunakan oleh perawat dan dokter tadi. Mari kita lihat kembali dalam situasi dan di hari berikutnya. Hari ini ada 2 orang, salah satunya berada di sebuah taman dan ternyata orang tersebut adalah perawat yang di hari sebelumnya sedang berada di rumah sakit. Kemudian salah satu laki-laki ini berkata, "What are you doing here? You should be in a hospital, taking care of the patient." Lalu Jenny menjawab, "I know, I'm a nurse, but today I'm taking my day off. So here I am, enjoying the beauty of spring." Perhatikan bahwa saat ini Jenny berada di taman dengan seorang pria dan dia tidak sedang berada di rumah sakit karena menurut dia hari sedang liburan. Untuk menjelaskan kepada teman prianya bahwa saat ini dia sedang day off, sedang cuti. Dan dia sekarang berada di taman untuk menikmati keindahan dari musim semi.
Kemudian laki-laki ini berkata, "Oh, I see. I think you leave your job just for fun." Of course not. Tomorrow on Sunday, when everyone is free, I'll be on duty again. Ya, karena disangka dia bolos, ya. Kemudian Jennifer berkata bahwa dia tidak sedang bolos, tapi karena memang sedang tidak ada jadwal untuk bekerja di rumah sakit. Namun menurut dia besok, meskipun hari ini sedang hari Sabtu ya, dikisahkan dalam situasi ini. Nah, besok ketika hari Minggu orang-orang sedang libur, justru dia akan bertugas di rumah sakit. Ya, begitulah pekerjaan seorang nakes. Kadang libur tergantung dari jadwal tugas yang mereka dapatkan. From the second dialogue, from the second situations, this is the explanations how the sentence used. You see that now Jennifer is in the city park. She's enjoying the spring. She is not taking care of the patient. She's sitting and talking to James. Ya, kita lihat saat ini Jennifer yang di hari Jumat tadi sedang di rumah sakit bekerja, berdiskusi dengan dokter. Saat ini dia tidak berada di rumah sakit, tapi dia berada di sebuah taman kota. Dia sedang menikmati musim semi. Dan pada saat ini dia sedang tidak merawat pasiennya. Meskipun pekerjaan dia adalah merawat merawat pasien. Dan saat ini yang dilakukan ya bukan berada di rumah sakit dan bukan merawat pasien, namun dia sedang duduk dan berbicara dengan seorang pria yang bernama James. Ya, ini adalah sampel sentence yang dipakai dalam percakapan tadi. Jennifer is sitting, Jennifer is talking, Jennifer is enjoying the spring, Jennifer is not working in hospital. Terlihat bahwa dari contoh pertama yang tadi kita lihat dalam situasi di rumah sakit, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat dalam bentuk simple present atau present simple. Saya yakin Anda sudah pernah mempelajari hal tersebut ya. Namun pada situasi kedua, kalimat-kalimat yang digunakan selalu menggunakan verb ing atau yang seringkali dia dipakai untuk sebagai contoh dari kalimat yang namanya present progressive atau present continuous ya. Itulah kedua situasi yang bisa kita pakai dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian bagaimana cara membedakan kedua kalimat tersebut. Namun penting juga bagi kita bahwa untuk mengingat beberapa fungsi penggunaan dari simple present dan juga present progressive ya. Dari contoh-contoh tadi sudah terlihat. Yang pertama bahwa present simple itu seringkali digunakan untuk hal-hal yang dilakukan secara teratur, regular activity, seperti halnya pekerjaan seorang suster atau perawat adalah take care of the patient. Kemudian Mr. Jones tadi harus teratur minum obat, yaitu 3 kali sehari. Kemudian pekerjaan daripada Jennifer tadi sebagai perawat, dia bekerjanya secara rutin, setiap ada jadwal, ya bekerjanya di rumah sakit. Dan juga beberapa pekerjaan lain, misalnya bus driver, maka pekerjaan rutinnya adalah driver bus. Meskipun pada saat ini dia sedang tidur, tapi namanya seorang supir, dia pasti mengendarai bis. Ataupun misalnya seorang guru, pekerjaan rutinnya teach the students, tapi saat ini mungkin sedang weekend atau sedang cuti, maka mungkin saja guru tersebut tidak sedang mengajar, tapi mungkin she is playing the piano or she is cooking in the house gitu ya. Jadi pekerjaan tersebut pasti rutin dilakukan sesuai dengan profesinya. Ataupun yang paling sering dipakai adalah kegiatan, misalnya kita bangun jam sekian, kita pergi sekolah jam sekian, dan lain sebagainya. Present simple juga sering dipakai untuk talking about general truth atau hal-hal yang merupakan fakta, hal-hal yang tidak bisa dibantah karena memang sudah merupakan kehendak alam ya. Misalnya seperti kita tidak pernah bisa menolak bahwa matahari itu selalu terbenam di sebelah barat, sunset in the west ya. Ataupun stars appears at night, selalu terlihat bintang itu pada malam hari.
Kemudian kita juga tahu faktanya bahwa Indonesia itu, orang Indonesia maksudnya, selalu mengkonsumsi nasi gitu ya. Nah, however, sebaliknya kita lihat bagaimana penggunaan dari present progressive atau present continuous. Nah, present progressive seperti yang kita lihat tadi, an action in progress. Kalimat-kalimat ini selalu digunakan ketika kita menceritakan apa yang sedang kita lakukan pada saat kita berbicara. So, action is what we say. Apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita bicarakan. Misalnya seperti kita lihat di suasana tadi di taman, she is talking to Jane. Ya, kemudian she is sitting in the park. She is enjoying the spring. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Jenny saat ini sedang kita lihat, dan ini kita tuliskan dalam kalimat yang namanya present progressive. Jadi kegiatan yang menunjukkan sesuatu sedang berlangsung. The second one, present progressive, also can use as a short term or temporary situation. Jadi hal-hal yang terjadi untuk sementara atau hal-hal yang dilakukan tidak untuk hal-hal yang temporary atau yang tetap ya, atau yang selalu kita lakukan untuk sementara waktu. Misalnya, during in France, she is staying at a hotel in Paris. Nah, karena dia mungkin tidak tinggal atau bukan penduduk dari Prancis. Nah, pada saat ini dia sedang berangkat ke Prancis, dan selama di Prancis mungkin 1 minggu, 2 minggu ya, dia tinggal staying in hotel, at hotel. Jadi tinggal di sebuah hotel di daerah Paris ya. Jadi artinya dia hanya sementara di Paris. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mungkin dia tidak lulus di di universitas negeri tahun ini, maka dia bilang I'm studying in a private university this year. Pada saat dia bicara I'm studying in a private university this year, itu menyatakan bahwa bukan berarti dia sedang belajar, memegang buku dan sebagainya, tapi dia hanya menceritakan bahwa saat ini dia tidak kuliah negeri, tapi dia di swasta untuk sementara waktu, yaitu selama 1 tahun. But I'll study in state 1 next year. Dan dia mungkin apabila dia lulus ujian di universitas negeri, dia akan melanjutkan sekolahnya di universitas tersebut. Still keep in mind, especially in present simple. Ya, ada beberapa hal lagi yang bisa kita ingat dalam penggunaan present simple. Yang pertama, present simple adalah kalimat yang seringkali kita pakai untuk hal-hal yang merupakan general preference and opinion. Jadi kita menyampaikan pendapat, merasakan sesuatu, meskipun kalimat itu sedang terjadi dan sedang kita lakukan, itu tidak pernah dalam bentuk present progressive. Jadi selalu dalam bentuk simple present. Misal, I think you're right. Meskipun pada saat ini kita dalam masa berpendapat, kita tidak mungkin mengatakan I'm thinking you're right. Ya, kita menggunakan present simple karena pola kalimat yang kita pakai untuk menyatakan general preference and opinion. Atau kita bisa bilang we love music. Meskipun sekarang kita memang sedang menyukai musik, kita tidak benar mengatakan we are loving music. Kemudian ada juga they want ice cream now. Nah, kalimat tersebut meskipun saat ini juga kita menginginkan es krimnya, mereka sedang menginginkan es krimnya, kalimat yang kita gunakan harus dalam bentuk present simple ya, karena merupakan opinion. Ada beberapa kata kerja yang disebut dengan non-action verb yang apabila digunakan dalam bentuk dalam situasi sekarang atau progresif, bentuk kalimatnya harus dalam bentuk present simple, tidak pernah dalam bentuk present progressive. Demikian. Kemudian present simple juga seringkali dipakai untuk refer to schedule, transport, or event. Ini juga ada saya jelaskan di postingan saya sebelumnya tentang penggunaan future atau rencana yang menggunakan beberapa tensi. Salah satunya adalah dengan present simple. Jadi ketika kita membicarakan soal jadwal, keberangkatan transport, bis, pesawat, ataupun event-event lain yang teratur saja karena merupakan hal yang rutin, kita juga harus menggunakan present simple. Contohnya, the bus leaves at 7 every morning. Karena memang setiap hari jika tidak ada keterlambatan dan sebagainya, bis itu akan berangkat setiap pagi karena merupakan schedule. Kemudian juga rutinitas kecuali hari weekend, school start at 7 AM tapi 7 AM
and ends dan berakhir pada pukul 4 PM. Jadi itulah beberapa fungsi dari present simple yang we have to keep in mind sehingga kita jangan sampai salah menggunakannya dalam present progressive dan sebaliknya. Ya, remember that this is the present simple structure. I just want to remind you dari beberapa contoh dan fungsi tadi yang harus kita ingat bahwa present simple itu punya structure yang sudah pasti, sudah disampaikan di beberapa postingan saya sebelumnya bahwa selalu dalam kalimatnya menggunakan kata kerja infinitive yang diberi s ya. Kemudian dalam negative sentence, remember that, don't forget to put do or does ya, and after that you put not. Jangan sampai lupa, jangan langsung kita mengatakan I not go, tapi put do untuk mengatakan I don't go. Demikian juga dalam kalimat interrogative, the use of auxiliary verb do and does have to be in the beginning before the subject. And if we want to answer with short answer, we can say yes, yeah, I do, yes he does, and also we can reject it by saying no, I don't, atau no, she does. And also remember the structure of present progressive. The present progressive or present continuous usually used to be. You can choose whether to be is for he, am for I, and are for they, or for plural nouns seperti misalnya the people are ataupun the houses are. Kemudian jangan lupa kata kerja atau verbnya yang tadi, verb 1 ditambahin ing. Tadi ada beberapa contoh, she is sitting, she is standing, dan lain sebagainya. And if you want to make it negative, we just put not. We do not need any other auxiliary verb because we have to be, just put not after is mr. And in interrogative, don't forget to put is mr and after that subject. So put is mr just like do and does before the subject. And if you want to answer with short one, you can say yes I am, or yes he is. And if you want to reject, just say no I am not, no you are not. Yeah, the structure I believe is easy to remember because remembering the structure for the grammar, especially tenses, actually is not really hard, it's not difficult, but sometimes how to use it in our conversation or in the daily life, it will be complicated if we do not focus on how and the functions of unit tenses. Cool. Now, before saying goodbye, I want to invite you to do the practice that usually make us a little bit confused. Apakah ini menggunakan simple present, apakah menggunakan present progressive? Mari kita lihat pada contoh berikut. Speak friends, go and ask direction from that man. Nah, kalimat ini terlihat adalah kalimat yang menunjukkan perintah. Maka kalau kita ingin mengubah kata kerja di dalam kurung ini, dia akan menjadi perfect. Dia akan menjadi speaking friends. Jadi kata speak tidak ada berubah sama sekali. Kita lihat di depannya ada kata go dan up, ini setara ya. Bahkan kata kerja speak pun tidak akan bertambah apa-apa. Kita tinggal keluarkan dari dalam kurung dan menuliskan kembali sehingga kalimatnya menjadi speak, tidak ada berubah. Now, move on to the second example, second question, whether or not word adding with s, adding with ing or something like that, apakah dia bertambah menggunakan ing, present progressive. Oke, cool. Ternyata ada penambahan sedikit ya. Yang pertama adalah karena ini kita lihat bahwa merupakan kebiasaan, karena pekerjaan paman tadi adalah di kebun binatang. Maka dari itu kata kerja itu harus menjadi verb 1 ditambah s. Why? Kenapa? Karena my uncle adalah orang ketiga tunggal. Nah, untuk orang ketiga tunggal yang diganti dengan he atau she ataupun it, maka kata kerjanya harus kita tambah s. Demikian juga, ini tidak kebetulan saya lupa untuk memberikan tanda merah di huruf ini, ada tambahan do. Ya, ingat ini yang seringkali kita lupa ketika kita tahu bahwa ini adalah present tense. Dari mana kita tahu ini present tense?
kita pakai karena dia menggunakan kata know yang merupakan bagian opinion dan preference or feeling. Ini know termasuk dalam non-action verb seperti halnya tadi love, seperti halnya believe dan think. Sehingga kita cukup menambahkan do, tidak menambahkan am ya, sebagai pelengkap dari kalimat negatif yaitu I do not know ya. Kemudian pada kalimat berikutnya ada kata exactly what he does. Kenapa what he does? Karena kalimat ini adalah kalimat yang setara atau bersambung karena di depannya present tense, kemudian masih juga present tense pada kata know, maka di belakangnya pun harus mengikuti pola present tense atau present simple, di mana kata do ini juga adalah kata kerja. Ketika dia dikeluarkan untuk bergabung dengan he, dia harus ditambahi es karena dia berakhiran huruf vokal ya. Mudah-mudahan hal ini bisa kalian pahami. Mari kita lihat another example. Hello Cindy, Beth eat her dinner at the moment. She can call you later. Lalu ada lagi titik-titik, ada have to see your number. Mari kita pikirkan bagaimana kalimat ini akan kita pakai, apakah dengan present simple ataukah dengan present progressive. Ada kata keterangan at the moment. At the moment itu berarti sekarang, meaning that now ya. Kalau sekarang berarti kegiatan ini in a progress. Oleh karena itu ya, kita pasti akan menggunakan present progressive ya. Bagaimana dengan kalimat berikutnya? Ada kata have di sini. Nah, have juga tergolong dengan kata kerja, preference atau opinion atau non-action verb. Di mana kata-kata ini kalaupun kita gunakan dalam keadaan sekarang, dia tidak akan pernah dalam bentuk present progressive. Sehingga perhatikan, ini ada kalimat, ada tanda tanya ya. Maka kalimat ini akan menjadi correct. Dia akan menjadi Beth is eating. Karena saat ini sedang proses makan malam. Ada kata-kata at the moment. Oleh karena itu kita menambahkan is untuk Beth, sama seperti tadi. Beth adalah orang ketiga tunggal, to be-nya adalah is, kemudian kita tambahkan ing ya. Namun di kalimat kedua saya sudah katakan tadi bahwa have adalah tergolong dari non-action verb dan kalimat ini berisi preference atau opinion ya. Refers to opinion and preference, makanya kata ini tidak menjadi continuous, tidak menjadi progressive, karena itu dia menggunakan kalimat tanya dalam bentuk present simple. Nah, karena kalimat tanya tadi kita sudah belajar, kalimat tanya itu diawali dengan kata does karena subjeknya kita lihat di soal tadi, subjeknya adalah she, sehingga kalimat itu menjadi does she have your number ya. Ini adalah contoh dua daripada present continuous atau progressive dengan simple present dalam satu kalimat. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana situasinya, bagaimana fungsinya. Oke, masih ingin berlanjut latihan? Mari kita lihat di nomor 4. The train normally leaves on time, but is late today because. Gimana dengan kalimat yang nomor 4? Apakah kita gunakan present progressive atau present simple? Oke, karena ingat tadi train itu adalah termasuk dalam transport sama seperti bis, maka karena ada kata-kata normally, dia pasti dalam bentuk present simple. Bagaimana dengan kalimat selanjutnya? Because it snow. Baik, ya, karena itulah dia dalam bentuk present simple ya. The train normally leaves on time but is late today ya, because it snow. Jadi karena saat ini suasananya sedang musim salju, makanya salju turun dan akhirnya menyebabkan transportasi kereta ini agak terlambat ya, karena ada masalah mungkin saat adanya salju. Nah, dari sini kita lihat kata leave jadi ditambah s, sama seperti halnya tadi untuk my uncle, karena train kalau kita menggunakan kata ganti dia it, sehingga ini pun harus ditambah s seperti halnya pada kalimat kedua it's. Ya,
Masih ada latihan lagi, mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian dan bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Pada kalimat ini ada kata-kata my father let my brother play computer games on Saturday morning. Bagaimana? Apakah kita menggunakan present simple ataukah present progressive? Ada keterangan on Saturday morning. Oke, ya, karena ada keterangan Saturday morning berarti merupakan rutin activity atau kegiatan hari-hari atau kegiatan yang dilakukan secara rutin ya. Nah, sehingga kita cukup menggunakan present simple. Jadi my father let my brother play computer games on Saturday morning ya. Kemudian bagaimana dengan kalimat nomor 6? Neil and Steve, so ada dua orang ya, walk to the beach because the bus not run on Sunday. Apa yang akan kita buat? Present progressive ataukah present simple? Ya, ada dua ya. Maaf ya, tadi saya lupa juga memberikan merah ya. Terlihat bahwa saat ini Neil dan Steve lagi berjalan kaki untuk ke pantai. Biasanya mungkin bisa naik bis ya. Ternyata karena hari libur, ya, Sunday, ya, kegiatan rutin ataupun ini adalah jadwal bis tidak beroperasi. Perhatikan bahwa sama seperti tadi, kita menggunakan kata bantu das dan juga sebelum diberi kata not waktu mengatakan negatif. Untuk diperhatikan pada awal kalimat kita menggunakan are walking. Kenapa kita bisa memutuskan bahwa ini adalah present progressive? Karena ini terjadi saat ini ya. Saat ini situasinya ada dua orang jalan kaki dikarenakan bis tidak ada. Nah, itu yang membuat kita memutuskan menggunakan present progressive ya. Lalu pada contoh yang berikut, the manager of supermarket always close. Perhatikan di sini adalah kata apa? Always ya. Mungkin kalian sudah hafal dan paham bahwa always adalah bentuk dari kata bantu yang biasanya digunakan untuk menegaskan bahwa kalimat ini adalah present progressive atau present simple. Baik, present simple. Sehingga jawabannya adalah the manager of the supermarket always closes the door at 7 p.m. Jadi pekerjaannya setiap saat, tiap pukul 7 malam adalah menutup pintu. Nah, kata-kata always ini menunjukkan kegiatan rutin sehingga dia digunakan present simple dan akhirnya kata close tinggal ditambahi closes. Ya. Mudah-mudahan latihan ini bisa membuat kalian bisa membedakan dan memahami penggunaan daripada present simple dan present progressive. Demikian video saya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and also don't forget to like it and give comment, and after that share to your friends. See you.